lebih kita sekarang ini di tengah hutan jati. Ternyata di sini ada situs yang cukup lumayan lebar atau luas, kurang lebih ada 25 hektar. Di sini informasi warga ini ada situs Sebayi namanya. Dan ini kemungkinan ini ada percandian di wilayah Desa Sebayi, Kecamatan Gemarang, Kabupatennya Madiun. Coba nanti kita telusuri sejauh mana situs ini dan lebarnya kayak apa sih benda-benda di sini. Ikuti terus perjalanan kami dalam penelusuran sejarah-sejarah yang ada di wilayah Madiun. Ikuti terus. Kita sekarang sudah berdekatan dengan situs ini. Yang jelas sekarang ini ada dua benda atau dua artefak yang ada di sini, yaitu satu terbuat dari batu andesit dan dua dari batu bata merahnya. Dan ini kalau kita lihat dari bentuk dan situsnya, mulai dari bentuk-bentuknya ini mencerminkan bahwa ini sebagai tempat percandian atau tempat peribadatan. Dan kalau lihat dari luasnya ini lebih dari 20-25 hektar. Dan kita telusuri lagi sejauh mana situs ini untuk memperkuat bahwa di sini itu sebagai candi ukuran besar yang kalau lihat dari bentuknya, mulai dari benda-benda ini kelihatannya eranya lebih tua dari Majapahit. Kemungkinan kalau lihat dari ukuran besar-besarnya batu bata dan bentuknya, kemungkinan ini eranya Mataram Hindu-Buddha atau sebelum masa Majapahit maupun Singasari. Ternyata di sini cukup banyak batu-batu andesit yang sudah diprofil seperti ini motifnya. Biasanya ini ditaruh di pinggiran bangunan candi. Kalau lihat bentuk seperti ini, kalau lokasi ini di bawah kaki Gunung Wilis, kemungkinan ini yaitu candi-candi Karasian atau tempat peribadatan para resi. Kalau kita berpikir tentang pendarmaan mungkin cukup kecil ya, soalnya ini lokasinya dengan Gunung Wilis cukup dekat. Dan kita coba ya seperti ini. Kita ada batu bata ukuran besar, berat sekali. Kita coba angkat sebentar. Nah, ini ukurannya cukup tebal. Nah, ini biasanya batu bata ini biasanya ditaruh paling bawah, ukuran paling besar untuk memperkuat bangunan percandian atau tempat peribadatan. Nah, ini seperti ini, cukup tebal. Beda kalau era Majapahit biasanya agak kecil, tapi ini cukup besar. Ke sana kelihatannya banyak sekali tumpuan-tumpuan batu bata maupun pecahan dari batu andesit biasanya. Kelihatannya di sini cukup banyak. Nah, ini sebaran batu bata cukup banyak. Ini. Nah, di sini pun juga ada batu candi, balok-balok candi seperti ini yang sudah sempurna. Ada juga yang masih dalam proses pembuatan balok-balok candi seperti ini, ukuran besar-besar. Dan ini juga ada profil-profil ya, ada kuncian-kuncian juga untuk memperkuat bangunan. Nah, ini juga kalau lihat dari sini, ini yang biasanya yang kurang sempurna seperti ini biasanya ditaruh paling bawah, yang kurang sempurna pembuatannya. Dan cukup banyak seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita coba seperti ini ya. Biasanya ini pendukung bangunan percandian. Ini namanya balok candi atau mungkin tumpak candi seperti ini. Ini yang paling kecil kurang lebih ada 40 cm ya. Panjangnya, lebarnya ada 22 dan tebalnya kurang lebih ada 10 cm. Ini biasanya pendukung untuk kunci-kuncian bangunan percandian. Dan di sini cukup banyak batu berserakan, bertumpuk-tumpuk. Nah, di sini juga ada lagi cukup banyak ini seperti ini, cukup banyak. Nah, seperti ini. Nah, juga cukup banyak sekali. Nah, seperti ini. Nah, ini juga batu percandian. Ada 40 sama seperti tadi. Sama, lebar dan tebalnya sama. Berarti ini biasanya satu rangkaian. Nah, cukup banyak sekali seperti ini. Nah, seperti ini. Cuman kita belum menemukan kayak arca dewa atau arca keresian. Belum kita temukan sama sekali. Ke arah sana, siapa tahu nanti kita mendapatkan banyak tumpuan batu atau mungkin batu bata yang mencerminkan bahwa di sini ada fondasi atau struktur. Coba kita cari yang lain.
seperti ini, ternyata batu-batu andesit ini masih terpendam di tanah. Cukup banyak sekali seperti ini. Nah, seperti ini juga seperti ini. Nah, ini juga belum tergali sama sekali, masih alam di dalam sini. Seperti itu juga sama. Nah, kita lagi ke sana. Kita temukan dari sana seperti ini, tapi ini sayang sudah banyak yang pecah-pecah atau terpotong-potong sampai sana. Nah, ini ukuran besar ya, tebal-tebal. Ini mungkin kan kurang lebih ini tinggalan pada masa Medang atau Mataram itu juga ya. Nah, kita jalan lagi. Karena biasanya apa ya, agak tebal, agak seperti ini kayak membentuk struktur ya. Cuman bawahnya kita belum tahu apa struktur dalam atau tidak, kita belum tahu. Nah, sampai sini cukup banyak hingga sini. Memanjang sampai sana. Apakah dulu ini di sini sebagai pagar bangunan atau talut bangunan percandian, atau mungkin ini dulu menyatu jadi candi akhirnya runtuh terus mungkin dikumpulkan, kita belum tahu. Karena sini juga masih besar hingga sampai sini. Ini aja belum terputus. Kalau kita sampai sana di rerembunan sana itu cukup banyak sekali. Kalau kita sampai ke sana, coba kita cari yang lain. Di sini kita temukan satu tumpuan segitu banyak, dan ini banyak batu bata yang udah yang terpecah-pecah atau terpotong-potong. Tapi di sini ada satu batu bata yang ukuran cukup tebal seperti ini. Nah, ini kita hampir dua double ya, dua batu yang menjadi satu. Coba kita ukur ini tebalnya berapa. Tebalnya itu 15 cm. Cukup lumayan tebal nih, seperti ini. Dan ini cukup jumbo. Biasanya bangunan ini, batu-batu ini dijadikan dasar bangunan percandian. Coba kita cari yang lain. Coba ini dah, ternyata ini juga ada tumpuan lagi. Ini banyak. Cuma kita belum menemukan yang utuh total, ini belum menemukan sama sekali. Dan jelas ini reruntuhan percandian ukuran besar, mungkin bisa 10 kali 10 meter ukuran percandiannya. Wah, ini cukup banyak ya. Nah, di sini lebih banyak lagi. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini ya, cukup tebal dan tinggi. Seperti ini lebih tebal ya, lebih tebal. Banyak sekali. Ini lagi tebal. Nah, ini tebal lagi seperti ini. Tebal. Ini malah 17, lebih tebal lagi ini.
rata-rata batu bata di sini ukurannya sama dan merata semua ukurannya. Yang paling panjang itu baru 36, itu masih patah. Dan ini jelas ukurannya terlalu ukuran besar ya. Dan ini beliau dulu itu menggunakan konsep cara untuk menempelnya. Dia mengasah, diasah antara batu bata, antara daun bata, dikasih air untuk rongga-rongganya itu tertutup. Itu hanya untuk mengunci. Itu kuncian cara antara batu bata agar lengket lebih kuat. Ini sistem cara pembuatannya untuk menempel antara batu bata. Lebar dan tebalnya. Kalau lebar yang di sini ada yang 22, ada yang 25, 30, ada yang 20. Berarti rata-rata ini itu biasanya batu bata yang agak kecil-kecil ini biasanya untuk kuncian ya, untuk kuncian. Tapi yang batu utama yang besar-besar ini ukurannya cukup tebal dan cukup besar-besar. Tebalnya berapa? Tebal ini ada yang kurang lebih sekitar ada yang 10 sampai 12. Tadi yang paling tebal ya. Itu rata-rata semuanya seperti itu. Nah, coba ini yang banyak yang lebih panjang, ini juga panjang juga seperti ini. Nah, ini juga belum selesai. Jadi ini terputus juga. Coba luasnya. Nah, ini panjangnya lebar. Sama. Lebarnya 22. Lebar 22. Untuk tebal 8. Ini juga cukup banyak. Apakah ini dulu runtuhnya itu sampai sini? Nah, sampai sini. Kita coba lebih jauh lagi, kurang lebih ada 50 meter ke bawah sana. Tapi nanti kita menemukan fondasi atau mungkin struktur yang tepat bahwa sini ada bangunan yang ukuran besar. Betul, kita temukan satu tempat yang masih kelihatan struktur bangunannya antara ujung sana sampai sana itu masih kelihatan. Yang saya injak ini runtuhan dari strukturnya. Nah, seperti ini. Ini cukup tebal, rata-rata sama semua tebalnya. Ya, 10 sentian. Jadi ini cukup besar. 10 cm, hampir rata-rata 10 sentian yang sini ya, ini yang malah 11 cm. Nah, ini kalau lihat dari kita bentangan dari pusatnya ada 50 meter dan ini di bawah sini ada tebing, nggak terlalu curam, tapi di sana ada sungai, berarti ada trap seperti itu, ada tangga-tangga antara candi ke sungai atau tempat petirtan, bisa juga seperti itu. Dan saya coba yang pertama tadi ada 100 meter ke arah ke petirtan yang bagian atau sungai yang paling utara atau cara tadi memang kelihatannya ada trap sap-sap seperti itu. Mungkin di sini cukup skala besar bangunan candi itu. Kita coba lebih sejauh mana antara titik tengah dengan sebaran yang terakhir. Ternyata ada kurang lebih ada 100 meter jauhnya sebaran batu candi ini cukup besar. Ini kalau kita angkat kita mungkin nggak kuat kalau orang satu, dan banyak sekali batu bata ukuran besar-besar ini juga di sini juga banyak merata sampai hingga sana sampai sana. Berarti kurang lebih dari 100 meter persegi ini di ujung sana mungkin ya 100 meter jauhnya. Coba kita cari yang lebih dalam lagi. Kita coba naik. Ternyata banyak sekali batu bata yang berserakan di sini juga. Di sini pun kita jarak dengan yang paling terjauh. Dekat lagi di sini juga masih ada batu candian. Nah, ini batu bata yang sudah pecah. Ini sudah pecah. Dan jarak yang paling terjauh itu kurang lebih ada 30 meter dan cukup banyak. Di sini juga ada. Nah, ini batu bata pun juga masih ada di sini.
ya. Seperti ini. Banyak sekali. Hingga sampai ujung sana, Kita coba lagi ke depan. Ini yang jaraknya kurang lebih ada 7 meter ke dalamnya lagi. Ternyata banyak sekali batu bata lagi. Seperti ini. Banyak sekali. Jadi kan kelihatannya jadikan talut-talut oleh warga pada masa itu juga. Lebih banyak lagi. Seperti ini. Ujung sana sampai ujung sana semuanya batu bata semua. Seandainya ini batu bata dikumpulkan menjadi satu, ditumpuk, mungkin candi itu ukuran cukup besar, bisa 10 kali 10 meter persegi atau 9 atau 8 meter persegi kalau lihat dari tumpuan batu bata ini. Kita coba naik lagi. Ini lebih banyak lagi, lebih besar. Dan ini tumpuannya, penumpuan ini cukup banyak dan cukup tinggi seperti ini. Juga sampai di sini ada kumpulan yang besar, cukup banyak yang dikumpulkan di sini. Kita mendekati lokasi. Di sini ternyata ada ini satu tempat. Kalau lihat dari ini, kalau masih in situ, berarti ini kemungkinan tembok ini pernah runtuh, roboh, dan ini kelihatan robohnya arahnya ke sana, ke utara sana. Ini jelas timur, Pak. Timur sana, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 batu bata yang masih sesuai dengan in situnya. Ini roboh atau mungkin roboh ke sana posisinya. Kita coba yang lebih mendekati lagi, posisi yang di pusat pergantian. Banyak sekali. Ini malah pecahan dari batu andesit yang struktur candinya. Nah, kita langsung di lokasi pusatnya. Seperti ini, kita coba ada batu yang cukup besar, tebalnya ya kurang lebih hampir 10-an, 10 tebalnya, 10 cm.